Bertemu kembali dengan Bu Arnis, belajar matematika mantul, mantap, betul. Kali ini kita akan membahas materi transformasi geometri, yaitu perputaran atau rotasi. Gadis berkerudung cantik parasnya. Yuk kita simak penjelasannya. Tujuan pembelajaran yaitu menentukan koordinat bayangan hasil rotasi pada koordinat kartesius dan menjelaskan langkah-langkah mendapatkan bayangan hasil transformasi berulang. Konsep rotasi banyak sekali dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah permainan biang lala yang ada di salah satu tempat wisata di Jakarta. Pemanfaatan yang lain yaitu pada benda yang satu ini, yaitu adalah jam, alat yang digunakan untuk mengetahui waktu. Bahkan istilah rotasi itu banyak digunakan pada kata perputaran searah jarum jam atau berlawanan dengan arah jarum jam. Tidak kalah luar biasanya konsep rotasi terjadi pada perputaran bumi yang dikenal dengan rotasi bumi ataupun revolusi bumi. Biasanya kalian bisa berjumpa dengan pembelajaran ini di pelajaran ilmu pengetahuan alam. Itu adalah sebagian contoh pemanfaatan rotasi dalam kehidupan sehari-hari. Masih banyak lagi hal-hal yang luar biasa mengenai rotasi. Kita cari tahu yuk pengertian rotasi. Rotasi yaitu adalah proses perputaran setiap titik pada bangun geometri terhadap sebuah titik yang menjadi titik pusatnya. Poin-poin yang harus diingat pada transformasi yaitu adalah sudut rotasi yang kita bahas adalah 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Yang kedua adalah arah rotasi. Arah rotasi terdiri dari berlawanan arah jarum jam yang bernilai positif dan searah jarum jam yang bernilai negatif. Dan yang ketiga adalah pusat rotasi. Yang kita bahas adalah hanya berpusat pada O 0,0 saja. Berikut ini adalah arah perputaran rotasi berlawanan dengan arah jarum jam. Mula-mula sebuah puzzle ada di kuadran 1, diputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam, maka ada di kuadran 2. Dan selanjutnya jika puzzle tersebut diputar kembali menjadi 180 derajat, maka dia ada di kuadran 3. Lalu jika diputar kembali 270 derajat berlawanan arah jarum jam, maka ada di kuadran 4. Jika diputar kembali berlawanan arah jarum jam sebesar 360 derajat, maka akan kembali ke kuadran 1. Oke, yang berikut ini kita akan melihat perputaran searah jarum jam. Mula-mula puzzle ada di kuadran 1, diputar searah jarum jam yaitu min 90 derajat berada di kuadran 4. Apabila puzzle diputar 180 derajat atau min 180 derajat searah jarum jam, maka ada di kuadran 3. Apabila puzzle diputar searah jarum jam 270 derajat atau min 270 derajat, maka ada di kuadran 2. Jika puzzle diputar searah jarum jam sebesar 360 derajat atau min 360 derajat, maka akan kembali pada kuadran 1. Oke, kita coba gambarkan
hasil perputaran pada titik ya. Oke, yang pertama ini adalah mula-mula titik A 3,2 dirotasikan 90 derajat atau min 270 derajat. Maka bayangan titiknya ada pada A aksen min 2,3. Atau boleh dengan cara yang lain, yaitu adalah titiknya kamu balik, yang mula-mula x, y jadi y, x, kemudian y nya berubah, maka bayangannya menjadi min y, x. Oke, kita coba gambarkan apabila ada sebuah titik A 3,2 dirotasikan 180 derajat atau min 180 derajat. Maka kalian bisa lihat titik bayangannya menjadi min 3,2, atau singkatnya kalian bisa merubahnya menjadi x, y nya tetap tetapi berubah tanda keduanya. Oke, masih semangat ya? Coba kita lihat untuk titik yang berikutnya. Ada titik A 3,2 dirotasikan sejauh 270 derajat atau min 90 derajat. Maka bayangannya ada pada 2,-3. Singkatnya adalah x nya kamu balik, kemudian x nya berubah. Bagaimana jika sebuah titik dirotasikan 360 derajat atau min 360 derajat? Jika kalian lihat gambarnya, maka bayangan dengan titik asalnya adalah sama, jadi tidak ada yang berubah, x dan y nya tetap. Kita lihat contoh soal berikut ini. A aksen adalah bayangan titik A 2,7 oleh rotasi sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat O 0,0. Koordinat titik A aksen adalah, coba kita lihat pembahasannya, dirumuskan titik A x, y dirotasikan 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat 0,0, maka A aksennya adalah min y, x. X dan y nya sudah diketahui 2,7, maka bayangannya nanti tinggal kamu rubah jadi min y, x ya. Jadi angkanya kamu balik jadi 7, min 2. Nah, y nya sendiri berubah, maka jadi min 7,2. Jadi koordinat A aksen atau bayangan dari titik A adalah min 7,2. Kita lihat contoh kedua. Jika suatu titik B aksen 4,-5 adalah hasil rotasi sebesar 180 derajat searah jarum jam, maka titik asalnya adalah, kita lihat pembahasannya, kita gunakan cara dengan titik x, y dirotasikan 0,0 searah jarum jam berarti min 180 derajat, maka B aksennya adalah min x, min y. Iya, diketahuinya itu adalah pusat 0,0, arahnya min 180, dan yang diketahuinya lagi adalah bayangannya. Yang ditanyakan adalah titiknya, x, y nya. Nah, kita tinggal jawab saja bahwa titik asalnya adalah x nya tidak dirubah tetap, tapi tandanya berubah. Maka jawabannya adalah menjadi min 4,5. Jadi koordinat B atau titik asalnya adalah min 4,5. Untuk yang berikut ini, Bu Anis akan menyampaikan tentang transformasi berulang. Langkah-langkahnya, yang pertama adalah mencari bayangan pada transformasi yang pertama, yang akan disebut dengan A aksen. Nah, kemudian bayangan pada transformasi pertama yaitu A aksen nanti ditransformasikan menjadi bayangan berikutnya, yaitu adalah A aksennya ada 2 ya, petiknya ada 2. Untuk lebih jelasnya kita simak contoh berikut.
bayangan titik C 3,8 oleh rotasi 90 derajat searah jarum jam dilanjutkan pencerminan terhadap sumbu X adalah, kita menemukan soal seperti ini. Yang kita lakukan pertama kali adalah kita rotasikan terlebih dahulu ya, yaitu adalah rotasi 90 derajat searah jarum jam. Titik C kita rumuskan X, Y, pusatnya 0,0 min 90 derajat, maka C aksesnya adalah Y dikurang min X. Jadi X nya dibalik, kemudian nanti X nya jadi negatif. X, Y ini sudah ada ya, 3,8, maka bayangannya tinggal kamu balik saja menjadi min 8, min 3. Angkanya dibalik ya, min 8 nya di depan, kemudian 3 nya di belakang, tapi X nya berubah jadi negatif, maka min 8,3. Kita peroleh C aksennya adalah min 8,3, yaitu hasil rotasi 90 derajat searah jarum jam. Nah, setelah itu kita lanjutkan ke pencerminan terhadap sumbu X. Ya, ini pelajaran yang lalu. Kalau pencerminan terhadap sumbu X, maka bisa kita ingat adalah Y-nya berubah. Maka jawaban bayangan akhirnya atau C double aksen adalah min 8,3. Oke, kita masuk ke contoh soal terakhir. Diketahui bayangan titik D min 1,3 oleh rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam, kemudian ditranslasikan 52 adalah titik. Oke, kita coba menjawabnya. Yang kalian lakukan adalah kalian menyelesaikan dulu rotasinya, yaitu rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Ya, di sini bisa dirumuskan D X, Y, pusat 00, rotasinya 90 derajat, maka bayangan D-nya adalah min Y, X. Oke, X dan Y-nya sudah diketahui min 1,3, tinggal dirotasikan berlawanan arah jarum jam 90 derajat, yaitu tinggal dirubah min Y, X. Ya, angkanya dibalik, 3 min 1, tetapi Y-nya berubah jadi min 3, min 1. Dari hasil rotasi di aksen min 3 min 1, kita lanjutkan kembali, yaitu kita translasikan dengan 52. Makanya kita ingat kembali pelajaran yang lalu tentang translasi, titik awal ditambah dengan translasinya. Maka tinggal kalian hitung min 3 tambah 5 hasilnya 2, min 1 tambah 2 sama dengan 1. Maka bayangan akhirnya atau D double aksen adalah 2,1. Oke, kita simpulkan untuk rotasi, sudut rotasi 90 derajat atau min 270 derajat, bayangannya menjadi min Y, X. X dan Y-nya dibalik, Y-nya berubah. Oke, untuk sudut rotasi 180 derajat atau min 180 derajat, maka menjadi bayangannya min X, min Y, X dan Y-nya tetap, dan X dan Y-nya berubah. Untuk sudut rotasi 270 derajat atau min 90 derajat, maka menjadi bayangannya Y, min X. X dan Y-nya dibalik, X-nya berubah. Bagaimana dengan sudut rotasi 360 derajat atau min 360 derajat? Maka bayangannya adalah tetap X, Y. Oke, baiklah. Teman kali ini sekian. Bu Aris tetap pesan untuk tetap jaga imun dan iman, tetap jaga jarak dan memakai masker jika keluar rumah. Kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah bermanfaat yang diberikan. Semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.